dengan cara sholat di hari Jumat akhir di bulan Ramadan. Oh, maksudnya dia mau nebus nih, nebus ininya, sholat-sholat yang tertinggal. Atau ada cara lain untuk menebus ustazah, mohon dibantu menebus sholat maksudnya. Masya Allah. Baik, sepakat ulama, muttafaq, sepakat ulama itu bahwa mengqadha sholat-sholat yang terdahulu itu hukumnya wajib. Artinya jumhur ya, karena ada satu pendapat ulama yang mengatakan bukan tak wajib, tapi ulamanya yang mengatakan, bukan madhabnya. Karena dalam madhab itu kan ada beberapa ulama, teman-teman, ya kan? Dalam madhab Hambali ini ulamanya banyak, ya kan? Termasuk juga dengan yang mengatakan bahwa ya nggak wajib mengqadha sholat-sholat yang terdahulu. Itu kan datangnya pendapat dari madhab Hambali, tapi bukan madhab Hambalinya. Karena madhab Hambali tetap sepakat qadha sholat itu, yang sholat yang terdahulu bisa kehitung apa enggak, sengaja atau tidak, ada alasan syar'i atau tidak, ditinggal sholat dulu tuh, dihitung sejak di akil balik, ya. Maka sekarang wajib dia qadha, ya. Sepakat ulama. Cuman kenapa terkadang ada ustadz kita yang menjelaskan dari madhab Hambali tidak wajib? Sebenarnya bukan dari madhab Hambali, tapi dari kalangan ulama madhab Hambali. Siapa? Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini salah satu ulama yang memang mengklaim dirinya bermadhab Hambali, ya kan? Nah, di dalam makalah beliau bahwa sholat terdahulu tidak wajib diqadha menurut Syekh bin Baz. Kenapa nggak wajib diqadha? Cukup dengan dia bertaubat saja katanya. Nggak benar dengan cukup sholat Jumat terakhir bulan Ramadan tuh, nggak ada itu, ya, nggak ada itu. Itu bikinan orang-orang belok-belok aja itu. Nih, yang ada itu begini. Jumhur ulama, bahkan madhab sepakat ulama 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wajib kita qadha sholat yang terdahulu tuh, yang kita tinggal dulu pas waktu akil baligh. Ya kan, berapa tahun, hitung aja berapa tahun, nggak bisa ngitung umi, dikira-kira kalau nggak hitung, qadha dia sekarang. Nah, adapun ulama yang mengatakan ini bukan madhab ya, tapi ulama yang memang bermadhab Hambali. Siapa beliau? Syekh bin Baz, salah satu mufti Saudi Arabia. Beliau mengatakan tidak wajib mengqadha sholat yang terdahulu, cukup dengan cara bertaubat saja. Tahu nggak kenapa? Kenapa Syekh bin Baz mengatakan tak wajib mengqadha sholat terdahulu? Karena menurut Syekh bin Baz, orang yang meninggalkan sholat sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia kafir. Itu menurut Syekh bin Baz. Maka tentang qadha sholat itu tidak wajib menurut beliau, cukup bertaubat. Iya, disuruh bertobat karena dia kafir. Paham nggak maksudnya itu? Paham ya? Kalau ulama sepakat qadha sholat kita yang terdahulu tuh saat kita akil balik kita tinggalin, bohong-bohong sama mak kita udah sholat kalau dek, udah mah padahal nggak sholat tuh, males. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang kebablasan, pergi main pulang-pulang kagak sholat. Nah, hitung dah tuh, udah akil balik saat itu hitung itu, ya berapa lama itu ditinggal. Sekarang qadha, sepakat ulama. Tapi ada satu ulama dari kalangan madhab Hambali yang mengatakan tidak wajib. Siapa beliau? Syekh bin Baz. Beliau mengatakan tidak wajib qadha sholat itu. Kenapa nggak wajib? Karena menurut Syekh bin Baz, orang yang ninggalin sholat itu kafir. Maka orang kafir gak ada kewajiban untuk qadha sholat, tapi kewajiban dia bertaubat. Makanya menurut Syekh bin Baz, suruh dia taubat. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jadi tidak ada ya sholat di akhir bulan Ramadan ini, nggak ada. Ada cara lain untuk menebusnya ustazah? Itulah caranya, qadha dia. Kapan qadhanya? Timingnya terserah. Mau setelah sholat fardu atau dikhususkan satu hari, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, silakan. Berapa lama itu Mi? Berapa lama sholat yang ditinggal? Setahun, kerjakan setahun. Kan begitu. Ya. Cara mengqadha sama, tak ada bedanya. Siapa tuh yang bertanya itu? Cara mengqadha. Ya. Qadha sama. Cuman bedanya nanti di niatnya saja. Yang tadinya adaan jadi qadhaan. Ada adaan, ada i'adaan, ada qadhaan.
Berarti nanti di kalimat adaannya itu diganti dengan kodoan. Berapa rakaat? Tergantung sholat yang mana yang ditinggal. Nah, gampang ya, nggak susah kok masalah itu ya. Lanjut. Dari seseorang, tidak pula saya sebutkan namanya ya. Saat ta'aruf bolehkah memegang tangannya? Katanya kalau getaran kuat, astagfirullahaladzim, dia masih perawan. Haram hukumnya, tak boleh. Ya, kalian kalau ta'aruf nggak usah menghayal-hayal mau pegang-pegang ya. Cukup kalian lihat wajahnya saja. Batasan boleh dilihat itu bagian wajah sama bagian telapak tangan. Batinul kaf, zahirul kaf. Ini boleh dilihat. Jadi batasannya sampai sini. Sama wajahnya. Ya, boleh buka cadar di depan mahramnya. Bukan berdua-duaan buka cadar Aisyah berdua. Jangan Aisyah, astagfirullahaladzim. Enggak usah pakai kata Aisyah. Karena itu nama wanita paling mulia itu. Buka cadarmu, siapalah lah, pokoknya namanya. Berduaan nggak boleh. Dia harus ditemani mahramnya saat nazar itu. Ya, kalau ingin melihat wajahnya. Umi dulu nazarnya gimana Umi? Karena nazar ini ada dua metode teman-teman, ada yang sore, ada yang kinayah. Suami saya ini nazarin saya kinayah modelnya. Nah, sekarang kadang-kadang saya suka malu-malu udah dulu saya bilang. Disuruhnya ponakan saya telepon. Karena itu keponakan saya, anak kakak saya, mahram saya. Ya kan? Nggak mungkin sampai cadar. Ya kan? Bahkan boleh kelihatan rambut saya karena keponakan saya. Tapi saat itu karena saya lagi kerja, lagi on duty ya, nggak mungkin saya buka jilbab. Ya. Paling cadarnya doang karena ponakan saya yang telepon. Saya angkat lah, saya buka lagi cadar saya. Nampaklah dia tuh calon suami saya tuh di belakang tuh, yang saat ini jadi suami saya. Oh, dalam hatiku, begini tuh cara mainnya ya. Nazarnya kayak gini ya. Udah langsung nggak saya. Oh, dia nazarin saya ini. Ya kan, karena nazar itu kan enggak langsung, enggak ada yang sore, ada yang enggak. Artinya ada yang sore, ada yang kinayah gitu. Karena pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat, ada salah satu sahabat yang ingin nazar ya. Rasulullah SAW katakan ya silakan nazar, dianjurkan nazar itu karena ketika kamu melihat dia, mungkin ada sesuatu yang terlihat pada diri dia yang positif akan membuat kamu semakin kuat niatmu untuk menikahi dia. Nah itu bukan ngelihat hawa nafsu. Oh ini lain-lain aja. Ya, lihat untuk memastikan berkumis seperti tidak dia tuh, kan dia bercadar juga tuh. Ya kali-kali dia berkumis kan kita nggak tahu. Jangan beli kucing dalam karung. Ya, tapi ada waktunya, timingnya nazarnya itu, dan ada syarat dan ketentuan nazar tuh boleh temani mahram kan begitu, nggak mungkin berdua-dua, nggak ada berdua-dua tuh, yang satunya syaitan itu, dicucuk-cucuk dengan syaitan, cantik dia, kau pegang-pegang lah, kau buktikan dia perawan apa nggak, getar nggak tangannya, astagfirullahaladzim, tak ada itu nazar begitu, ya, datang ke rumahnya, Pak. Saya mau datang silaturahim. Pak, si bapak ini paham lah. Dipanggil lah, Neng, bawa minumnya sini, Neng. Keluarlah si Neng tuh, bercadar sih keluarnya awalnya. Karena di situ ada calonnya, si Nengnya paham. Oh, pasti mau nazar. Dia buka cadarnya. Boleh. Tapi itu sudah memang betul-betul fix. 80%, 90% kita ta'aruf. Bukan baru kenal anaknya Pak Haji di ujung jalan, alumni Mesir. Ya, dia bercadar sekarang, itu teman sekolahku dulu gitu kan ya, ujuk-ujuk gitu ya, terus sudah begitu langsung nazar gitu, enggak lah, cari tahu dulu akhlaknya gimana, kalau dia marah nolaki gimana, terus ke perlakuannya kepada orang tuanya gimana, dan lain-lain macam-macam itu. Nah, dipelajari semua itu ya, baru nazar gitu ya. Nah, begitulah model nazar saya dulu ya. Alasan klise suami saya dipakai, suruh ponakan saya telepon, tiba-tiba di belakang dia nampak saya di kamera. Adalah pula saya malu meong-meong jadinya saya. Gak usah 2 kali meongnya Mi. Mubazir. Jadi malu meong kita di belakang, ya kan? Tapi memang kita sudah tahu bahwa memang nazar itu seperti itu. Ya kira-kira gitu ya. Jadi nggak boleh pegang-pegang tangan, kagak ada, haram. Tak ada yang memperkenankan pegang-pegang tangan, baik pakai hail ataupun tanpa hail, lebih-lebih tanpa hail, tanpa pelapis. Jangan mentang-mentang udah datang nazar boleh pegang tangan untuk membuktikan keperawanan, enggak begitu. Tapi memang ada dibahas di materi nazar itu tentang virgin seorang wanita itu ada.
Tapi next saya bahas, habis waktunya. Ya. Bagaimana caranya untuk mengetahui atau bagaimana cara menyampaikan dari pihak perempuan andai kata dia perempuan ini sudah nggak virgin lagi. Ada tekniknya, ada caranya, ya. Ada tahapannya. Ini ya. Jadi tadi yang nanya siapa tuh? Nggak boleh ya pegang tangan ya. Nggak boleh. Mana? Apa boleh sholat yang ditinggal di masa lalu wajib diqodho? Udah dibahas tadi. Bukan qodho itu hanya ada pada puasa saja. Ini terkait dengan, ini bagus sih pertanyaannya memang. Ya, yang dimaksud di dalil itu nu'maru bi qodho'is shaum wala nu'maru bi qodho'is shalah. Itu dalilnya itu. Itu dalilnya. Beliau bertanya itu tuh. Maksudnya di situ adalah dalil itu artinya ya nu'maru bi qodho'is shaum, ya. Qodho puasanya wala nu'maru bi qodho'is shalah. Itu konteksnya pada perempuan yang sedang datang bulan dan nifas, ya. Siapa yang bertanya tadi? Putra Semar. Ya, anakku ya, adikku ya. Karena beliau bertanya di situ apa benar sholat yang ditinggal di masa lalu wajib diqodho? Ya, jawabannya benar. Tadi udah saya bahas. Lalu lanjutan pertanyaannya, bukankah qodho itu hanya ada pada puasa, Umi? Nah, maka saya angkat dalilnya, itu dalilnya. Nu'maru bi qodho'is shaum. Itu yang dimaksud oleh beliau nih. Kata Rasulullah, qodho puasamu saja, wala nu'maru bi qodho'is shalah. Dikatakan kepada Siti Aisyah, istri beliau, qodho puasamu saja, wala nu'maru bi qodho'is shalah. Enggak perlu kamu qodho salatmu. Maknanya di situ adalah perempuan yang sedang datang bulan atau nifas. Perempuan yang sedang datang bulan atau nifas bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi yang diqodho itu puasanya saja. Ya. Sholatnya nggak perlu diqodho. Nah, terkait dengan sholat yang dulu-dulu masa jahiliyah tertinggal, nah itu yang wajib diqodho sekarang. Itu ya. Banyak kali lah pertanyaan. 8.55 mau jam 9 ini. Besok lah kita sambung lagi ya. Ya, banyak itu pertanyaan. Ya, insya Allah ya besok saya, insya Allah besok hari apa ya? Ahad pagi. Oh bisa insya Allah. Mudah-mudahan saya tidak ke Car Free Day lagi nih. Ya, kalau ke Car Free Day nggak jadi saya jawab pertanyaan ini. Tapi insya Allah ya, saya nggak janji tapi ya. Kita usahakan besok pagi seperti biasa jam 6 ya kita kita lanjutkan lagi ya, karena di sini terkait dengan pertanyaannya banyak sekali. Dan sekali lagi teman-teman, saya mohon izin, pertanyaannya ini saya sedang buat buku ya, karena saya suka menulis, buat buku ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman baik di TikTok maupun di YouTube saya rangkum semua jadi satu buku, 1001 pertanyaan jamaah online. Kali-kali begitu judul bukunya, ya kan? Nanti kita pikirkan judul bukunya. Yang penting semua isinya pertanyaan. Dan saya ambil dari pertanyaan teman-teman yang di YouTube atau di TikTok, ya. Baik, karena kita ini punya keterbatasan ya teman-teman ya, baik itu secara fisik ya terbatas juga ya, karena kita bukan robot, bukan mesin ya yang tinggal disetel gitu ya. Saya hanya mampu tuh 2 jam sampai 3 jam ya. Tapi kalau offline itu palingan 1 jaman lah ya kalau offline ya. Ceramah di depan jamaah gitu. Sejam aja. Bahkan kurang dari sejam. Artinya sejam itu sudah include dengan pertanyaan itu sebenarnya. Kalau di offline Masya Allah tabarakallah sejam 2 jam, bahkan ini 3 jam ini jatuhnya ya 2 jam lebih lah mungkin ya, karena tadi kita agak sedikit telat mulai. Biasanya saya mulai dari jam 6. Baik, jazakumullahu khairan ahsanal jaza teman-teman yang sudah hadir hari ini ya, terutama yang sudah mengikuti saya ya, baik itu mengikuti secara nyata gitu ya, dalam arti di subscribe saya, di follow saya, karena ada juga yang mengikuti tidak subscribe, tidak follow, nggak masalah ya. Yang penting hikmahnya kita bisa ambil bahwa sama-sama kita bisa belajar ya, karena saya tidak bisa memaksakan setiap orang untuk memfollow saya atau subscribe saya, karena saya punya prinsip, kalau seseorang itu suka dengan apa yang kita sampaikan, nggak perlu kita ajak dia untuk follow kita, nggak perlu kita minta dia untuk subscribe kita. Dengan sendirinya dia akan subscribe kita, dengan sendirinya dia akan follow kita.
Kalau ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa dia ambil di situ. Karena saya punya prinsipnya kayak gitu. Kalau itu memang kontennya bermanfaat, saya lo follow, saya like, saya komen, masya Allah, karena itu bermanfaat, gitu. Terutama kita sering ikuti, karena suatu hari nanti ya kita bisa lagi dapat ilmu, gitu kan ya. Jadi prinsip saya tidak akan pernah meminta teman-teman untuk ayo subscribe saya, ayo follow saya, enggak perlu itu, ya. Karena saya paham kalau seseorang itu suka dengan ini, ya udah, nggak perlu saya suruh, mereka akan subscribe sendiri, mereka akan follow sendiri. Itu prinsip saya. Baik, karena saya sudah merasa agak sesak-sesak hidungnya juga ini, nggak enak jadinya, ya. Sekian jam dari awal sampai akhir ini, tujuan saya hanya menyampaikan kebenaran, teman-teman, bukan mencari pembenaran, ya. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan yang saya sampaikan dari tadi. Nah, kalau tentang kesalahan dan kehilafan, itu semata-mata karena kefakiran saya, kedhaifan saya. Tolong saya dimaafkan jika ada kekeliruan, kesalahan ucapan, mungkin ada yang menyakitkan hati, maafkan saya, ya. Silakan kalau mau diskusi dengan saya, tabayun, luruskan yang bengkok, benerin yang salah, ya, ingatkan yang lupa, gitu ya. Jadi kita tutup akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.